warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Kamal Mustafa, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMK Al-Marusiyah Kota Kediri yang beralamatkan di Jalan Raya Ngapel, Kecamatan Mojoroso, Kota Kediri. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini tanggal 12 Januari saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Berikut video yang akan kami buat. Silakan untuk menyaksikan dan memberikan saran-saran untuk kebaikan pembelajaran kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran kita? Siap. Sudah makan semua? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak cek dulu kesiapan kalian dari seragamnya. Alhamdulillah sudah siap semuanya. Siap, Pak. Siap. Saya awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita awali rutinitas kita dengan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Berdoa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya absen dulu untuk ketertiban sekolah kita. Yang pertama Afin Azizi, ada Aji Nanda, ada Ali Sotik, Farasik, ada kemudian Dava Zaidan, ada Diki, kemudian Erlangga, kemudian Hari, selanjutnya Bilal Tirta, Muhammad Hafid Handoyo, Muhammad Aji Setia, kemudian M. Raffi Afisena. Selanjutnya
Nasuka ada. Noval Yustiayo hadir Pak. berikutnya Panji Segara, terus Rahmat Agung Jayadi ada. Yusuf Jafar Hadir. Alhamdulillah kalian hadir semuanya dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Amin. Tema pelajaran hari ini yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Kita belajar ini bertujuan supaya meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian setelah kita itu mempelajari kitab-kitabnya, nanti kita bisa diharapkan mau bertukar pikiran, mau memberi nasihat kepada orang lain, berbagi kebaikan yang bersumber dari Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Kemudian dengan kita memahami isi-isi kitab Allah, nanti dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berperilaku seperti apa yang diajarkan dalam kitab-kitab Allah. Jadi, tujuan supaya kita itu mempelajari iman kepada kitab Allah seperti itu. Kemudian dalam pelajaran kali ini akan Bapak tampilkan PowerPoint supaya dengan teknologi ini akan mempermudah kalian untuk memahami setiap materi, khususnya hari ini materi PAI, pendidikan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memegang teguh kebenaran Al-Quran. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya adalah mempercayai atau mengimani bahwa Allah itu telah menurunkan wahyu-wahyunya, kemudian yang ditulis dalam kitab-kitab yang disampaikan kepada para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya itu menerima wahyu dari Allah. Ada yang ditulis, ada yang tidak. Dan kitab-kitab Allah ini yang wajib kita imani, yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selanjutnya yang B, kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Kedudukan dan fungsi. Seperti kalian membeli HP baru, membeli sepeda motor baru, selalu kan dibekali dengan buku petunjuk, ya kan? Jadi Anda kalau beli HP baru pasti ada buku petunjuknya. Beli motor baru ada buku petunjuknya. Itu tujuannya supaya kalian itu dalam mempergunakan HP atau motor yang baru itu tidak salah dalam merawatnya, tidak salah dalam mempergunakannya. Nah, Al-Quran atau kitab-kitab Allah itu juga seperti itu. Jadi diturunkan itu supaya kita dalam kehidupan ini tidak tersesat, bisa mengikuti arahan yang tujuannya demi keselamatan kita di dunia dan di akhir. Kemudian pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini penting sekali kalau kita pengen jadi orang yang selamat. Kita sering mendengar moto dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Saya ulangi, dengan seni hidup menjadi indah,
dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang itu kalau sudah paham kitab Allah itu merdeka. Merdeka itu artinya dia mau berbuat apa saja itu tahu, oh ini saya salah, oh ini saya benar. Jadi ketika bertemu dengan yang salah dihindari, karena dia paham dengan kitab-kitab Allah, sehingga dia jalannya itu yang baik-baik saja. Nah, kalau orang nggak ngerti kitab-kitab Allah, terjang, karena dia nggak paham tentang kitab-kitab Allah. Dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Nah, ini yang terpenting. Dan akhirnya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang beriman kepada Al-Quran. Ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabi, petunjuk atau pedoman hidup bagi kita sebagai umat Islam. Berikutnya, dalil dari iman kepada kitab-kitab Allah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Coba sekarang kalian buka bukunya yang terkait dengan ayat tersebut. Tidak ditampilkan di dalam buku, kalian bisa lihat di slide depan di layar, dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu surat Al-Baqarah ayat 285. Sebelum tak lanjut, Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang tajwidnya. Nah, di sini ada kalimat amanah. Nih, amanah ini hukumnya apa? Tajwidnya, hukum tajwidnya. Mati. Kemudian yang ini Rasul Matabi juga. Ini Mir non mati ketemu huruf ra. Wal mu'minun Matabi Arit kemudian Ahadim ada tampil ketemu huruf mim. Nah, itu sisi tajwid dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Lanjutnya pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Jadi semua nabi itu mendapatkan wahyu. Dulu
Dulu ada orang itu bukan nabi merasa apa? Mengaku mendapatkan wahyu. Bahkan sekarang pun ada juga orang yang mengaku-ngaku dapat Wahyu. Hanya wahyu itu hanya khusus untuk para nabi. Nah, wahyu yang disampaikan yang diterima oleh nabi itu ada kalanya untuk sendiri, ada kalanya untuk umatnya. Kalau untuk dirinya nabi berarti itu statusnya nabi. Kalau juga diperintahkan untuk disampaikan kepada umat berarti rasul. Terus selanjutnya fungsi beriman kepada kitab Allah, fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar kehidupan manusia selama di dunia terarah sebagaimana mestinya. Jadi itu seperti tadi Bapak contohkan, setiap kita membeli barang baru selalu ada petunjuknya. Nah, kita hidup di dunia ini, kita ini kan barang baru, ya toh? Kita ini barang baru. Karena apa? Kita akan lenyap. Tadinya nggak ada, sekarang ada, nanti kembali tidak ada. Itu sudah hukum alam seperti itu, sudah takdirnya Allah. Sesuatu yang baru pasti juga akan hilang. Jadi supaya kita ini karena hidup di dunia ini tidak lama, usahakan jadi orang yang selamat. Wong sing bejo di dunia dan akhirat. Ya selamat di dunia, beruntung di dunia sampai di akhirat, tidak hanya ungkang-ungkang, ya harus diusahakan. Ada usaha. Salah satu usahanya yaitu dengan mempelajari kitab-kitab Allah. Berikutnya macam-macam kitab Allah. Kitab Allah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan wajib kita hafal paling tidak, ya, hafal nama-namanya. Nanti kalau syukur-syukur nanti bisa khususnya mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ini diberikan kepada Nabi Musa. Kamu pernah dengar toh ceritanya Nabi Musa? Musuh bebuyutannya siapa? Fir'aun. Fir'aun zaman sekarang ada nggak? Banyak. Banyak. Fir'aun zaman sekarang HP itu juga termasuk Fir'aun. Kemudian kitab Zabur. Kalau kitab Taurat itu kan untuk Nabi Musa supaya disampaikan pada umatnya itu dikenal dengan nama Bani Israel. Kalau sekarang negaranya di Israel. Jadi Bani Israel itu tidak hanya hidup di negara Israel, seluruh dunia sudah ada. Ya, Bani Israel. Di Indonesia pun juga ada. Memang tidak diviralkan, tidak diinformasikan. Dan kitab Zabur. Kitab Zabur tulisannya apa ini? Babi. Oh, babi. Tulisannya Nabi Dawud. Tapi kalau nggak saya tunjukkan apa tulisannya, mungkin kalian nggak tahu, pikir ya sudah Nabi. Ternyata tulisannya yang betul adalah Nabi Dawud ini salah satu nabi yang sangat sekarang sakti. Dia itu dikdaya, bisa mengalahkan raja apa maksudnya? Raja Talut dikalahkan oleh Nabi Dawud. Nabi Dawud ini oleh Allah diperintahkan syariatnya, ajaran tentang cara-cara beribadah, dia Nabi Dawud dan umatnya mengikuti cara-cara yang diterapkan oleh Nabi Musa. Hanya ada juga ajaran-ajaran khusus yang ada di dalam kitab Zabur, seperti perintah untuk banyak berzikir, ya, selalu berkata-kata yang baik, itu khusus ada di dalam kitab Zabur.
Kemudian yang ketiga kitab Injil, kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Pernah kenal dengan Nabi Isa? Belum. Nabi Isa ini termasuk nabi yang paling luar biasa perjuangannya. Nabi Isa ini sampai-sampai oleh Allah digolongkan dalam golongan ulul azmi. Ini nabi yang paling melarat, Nabi Isa. Gak punya istri, gak punya bapak, gak punya rumah, gak pernah makan enak, gak pernah. Itu saking miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Mungkin kalian pernah mendengar selain Nabi Isa yang miskin siapa? Nabi siapa yang miskin selain Nabi Isa? Yakub. Ayub apa Yakub? Yakub. Itu kan dari sisi penderitaannya luar biasa. Tapi Nabi Isa ini miskin segala-galanya. Tapi tidak miskin ilmu, tidak miskin akhlak. Jadi kalau secara batiniah Nabi Isa itu kaya raya, tapi secara zahiriyah miskin. Enggak duwe bapak, enggak duwe bojo, enggak duwe anak, enggak duwe rumah, enggak pernah makan makanan pokok ke makanan enak. Tapi oleh Allah mendapat diberi derajat ulul azmi. Diperintahkan oleh Allah untuk umat Nasrani. Nasrani ini juga bagian dari Bani Israel. Terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terus rinciannya satu-satu. Kitab Taurat, isi pokoknya adalah barisan mengakui keesaan Allah. Ini semua kitab inti pokoknya keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang lain-lainnya itu disesuaikan dengan kondisi umat. Al-Quran itu juga begitu, isi pokoknya itu keharusan mengakui keesaan Allah. Yang lainnya disesuaikan dengan kondisi umatnya. Nah, tambahan isi dari kitab Taurat adalah larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Nyebutnya nama Allah itu kita harus serius. Insya Allah tapi kalau cengengesan itu kan tidak serius. Sholawatan ya aja karo guyon, harus serius. Kemudian mensucikan hari Sabtu. Orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi itu kan terkenal kalau hari Sabtu itu kan hari suci bagi mereka. Kemudian yang kelima, menghormati ayah ibu, orang tua. Larangan membunuh sama manusia, dilarang berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Kemudian kita Zabur ini, jadi mengikuti syariat Nabi Musa, ajaran tambahannya yaitu zikir, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa itu 600 tahun sebelum Masehi atau awal Masehi. Awal Masehi itu Nabi Isa diutus oleh Allah. Ya abad 1 lah, ya abad 1, mulai abad 1. Makanya Masehi, kalender Masehi itu kan diambilkan namanya dari Isa al-Masih. Tidak menyekutukan Allah, penjelasan bahwa kok ada ini, padahal akal sudah perintah untuk mengesahkan Allah, kok ada tidak menyekutukan Allah. Nah, ternyata sekarang ini banyak umat Nasrani itu menyekutukan Allah. Mereka menyembah Tuhan lebih dari satu. Nah, jadi jauh-jauh hari itu sudah
peringatkan, ternyata memang betul umatnya Nabi Isa itu banyak yang menyekutukan Allah. Kemudian penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir. Nah, ini sudah ada keterangannya di kitab Injil bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir. Ada keterangannya dalam kitab Injil yang asli, ya, kitab Injil yang asli. Kalau kitab Injil yang tidak asli, ada yang dihilangkan, ada yang tetap, tapi penafsirannya dibelokkan, bukan kepada Nabi Muhammad. Terus kitab Injil banyak mengalami perubahan. Perubahan itu ya karena disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan. Jadi bukan karena perintah Allah, tapi karena kebutuhan, kepentingannya penguasa, yang kemudian disebut dengan Paulus. Jadi orang-orang yang merubah kitab Injil itu namanya Paulus. Sekarang pemimpin orang-orang Nasrani namanya Paulus. Terakhir kitab Al-Quran. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nama saya ke 571 itu kelahiran Nabi. Nabi jadi Muhammad menjadi Nabi usia 40 tahun. 571 tambah 40 berarti 610. Nah, itu 610 itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi kita. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, bagi Muhammad adalah mukjizat terbesar. Jadi mukjizat mulai dari Nabi Adam sampai terakhir, yang terbesar itu adalah mukjizat berupa Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan selama 23 tahun pembulatannya. Kalau rinciannya 22 tahun 2 bulan 2 hari. 10 tahun di dakwah Nabi, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Jadi totalnya 23 tahun. Nabi 40 ditambah 23 63 tahun. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, barangkali ada yang mau bertanya, mangga. Yang bertanya, barangkali ada. Pak, Ya. wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu apa, Pak? Wahyu pertama yang turun, yang turun diterima oleh Nabi adalah Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq itu kan urutannya di belakang sendiri. ISA Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi? Yang mau bertanya? Ya? Apakah kitab-kitab seperti sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil masih bisa ditemukan pada zaman sekarang? Ya, itu pertanyaan bagus. Apa kitab-kitab selain Al-Quran itu masih bisa kita temukan? Sampai sekarang belum ada informasi ditemukannya kitab-kitab terdahulu, karena sudah dimakan oleh usia sekian, berapa tahun itu, dari Nabi Musa ke tahun Masehi Nabi Musa itu berapa tahun? Tahun berapa? Tadi 12 sebelum Masehi toh? Satu, berarti 12.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kita abad 20, kita abad 20, namanya abad, berarti itu baru 2000 tahun.
Kalau yang 12 sebelum Masehi itu maksudnya 12.000 tahun. Tapi setelah Masehi kayak 20 itu kan maksudnya 20 abad. 1 abad itu 100 tahun. Jadi udah sangat lama sehingga kitab-kitab itu tidak ketahuan kemana jejaknya. Cuman yang dikenal orang itu, yang diingat orang itu ajarannya. Ajaran-ajarannya itu masih selalu diingat dari satu generasi ke generasi berikutnya dan disempurnakan oleh Al-Qur'an. Nah sekarang untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini, silakan kalian untuk berdiskusi tentang materi kita. Yang pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 saya awali dari yang paling ujung ya, 6 orang. Terus yang kelompok kedua tengah 6 orang. Terus kelompok yang paling barat 6 orang. Jadi yang pertama diskusinya tentang iman kepada kitab Allah. Yang ke kelompok 2 diskusinya tentang apa tadi? Fungsi dan kedudukan Al-Quran. Terus yang kelompok 3 diskusinya tentang beriman kepada Al-Quran. Nanti setelah itu maju satu-satu perwakilan ya untuk presentasi. Nanti kalau ada kesulitan diskusi boleh ditanyakan. Diskusikan sama temennya. Diskusikan, kesimpulannya dicatat, nanti dipresentasikan di depan. Cari Pak.
sebagai pedoman itu setiap muslim dalam segala jalan. Tiga kandungan paling benar bagi pedoman hidup bagi mereka yang mencapai ilmu berbagi. Ada yang sudah selesai diskusinya? Belum Pak, sedikit lagi Pak. Ya 3 menit lagi ya. 3 menit lagi maju untuk mempresentasikan. Iya Pak. Ada kaitannya satu sama lain. Jadi hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya, Nah suka Pak Antene? hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah Action. sebagai berikut. Adalah sebagai berikut. Adalah sebagai berikut. A. Menjadi saksi. A. Menjadi saksi tentang kebenaran kitab Allah SWT, tentang kebenaran kitab Allah SWT. B. Menjawab dan menyelesaikan perbedaan. B. Menjawab dan menyelesaikan perbedaan. Menjawab dan menyelesaikan perbedaan. Pendapat para penganut agama. Pendapat para penganut agama. Pendapat para penganut agama. Mengoreksi kitab Allah SWT. Mengoreksi kitab Allah SWT. Yang sudah diubah, oleh manusia yang benar. Ya. 1 menit lagi. Silakan untuk mempersiapkan presentasi mewakili kelompok. Nanti akan diawali kelompok yang pertama dari sebelah ujung. Mana siap yang ujung? Silakan maju. Coba ujung. Bilal maju. Hehehe. Bilal di temennya. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan
presentasikan dari kelompok 1 tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mohon didengarkan dan dicermati. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu-wahyunya berupa kitab yang disampaikan kepada beberapa nabi, yaitu pertama Nabi Zabur, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat dalil yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang telah kita baca tadi bersama-sama. Selanjutnya, pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Definisi lain kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Ajarannya sesuai dengan zamannya. Kandungan isi-isi kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Setiap mukmin wajib beriman kepada Allah dan seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada kaitannya satu sama lain. Hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah sebagai berikut. A. Mencari saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. B. Menjawab dan menyelesaikan perbedaan pendapat para penganut agama. C. Mengoreksi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sudah diubah oleh manusia yang benar. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan perkataan yang kurang mendengar, pertanyaan 1. Oke. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau bertanya atau pas? 1. Silakan yang mau bertanya. Kelompoknya sendiri yang kayaknya boleh, kelompok lain boleh. Silakan dari kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau bertanya atau masih ada yang kurang paham, mohon ditanyakan. Pas. Bon. Ya, dari presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada rasa salah. Mohon dimaafkan. It's time to begin the front class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompok 2 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya di sini akan mempresentasikan yaitu materi kedudukan dan fungsi-fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama, kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di antara lain. Yang pertama, kitab-kitab Allah adalah pedoman manusia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah pedoman manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Yang terakhir, yaitu kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Fungsi-fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada fungsi-fungsi dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua yaitu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, silakan. Yuk, kelompok lain tanya.
ya. Ya, templanya itu temennya. Pedoman dalam kehidupan pribadi itu maksudnya gimana ya? Jadi pedoman dalam gimana? Pedoman dalam kehidupan pribadi. Nah, Pedoman dalam kehidupan pribadi yaitu kita bisa mengambil di dalam Al-Quran dengan kehidupan kita. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah tercantumkan cara bagaimana kita melakukan hidup yang baik dan menaati peraturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Ya, bagaimana? Silakan. Ya. Menurut Anda sendiri, makna pedoman itu apa? Apa yang dimaksud pedoman secara bahasa? Pedoman secara bahasa yaitu petunjuk. Jadi pedoman Al-Quran bagi kehidupan kita adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Seperti itu kurang lebih secara bahasanya. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah sudah puas atau belum? Gimana? Belum. Atau ada yang lain lagi? Pas. Tas. Ya, kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nombor Ayo, 3. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini ingin mempresentasikan dari kelompok 3 yang membahas tentang beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran adalah sebutan atau nama bagi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantaraan malaikat Jibril. Jadi wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu diperantarakan melalui malaikat Jibril. Oh iya. Dan Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu kesempurnaannya kurang lebih 23 tahun. Yang 10 tahun di Makkah, yang 13 tahun di Madinah. Yang kedua, membahas tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru manusia. Jadi yang dimaksud dalam kedudukan Al-Quran di sini tidak dapat ditiru manusia, yaitu tidak dapat dipalsukan dan sebagai pedoman hidup setiap muslim dalam menegakkan keadilan. Jadi dan pedoman hidup dalam menegakkan keadilan, seperti kita contoh mempunyai permasalahan, itu harus kita selesaikan dengan hukum atau ketentuan Allah. Yang ketiga, isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Hanya sayangnya tidak banyak umat Islam yang mengamalkan Al-Quran, sehingga hidup mereka menjadi gagal dan sengsara. Jadi poin pentingnya di sini, kita harus selalu, semisal kita contoh mempunyai permasalahan, kita harus menyelesaikan dengan selalu melandasi dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Stop. Ya. Wahyu pertama atau itu tadi diturunkan di mana? Di Gua Hira.
Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira dan dilantarakan oleh malaikat Jibril. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup. Pas, Pak. Pas. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa tampilan dari para presentasi kelompok 1, 2, dan 3 tentang iman kepada kitab-kitab. Kemudian kesempurnaan atau kesimpulan dari kitab-kitab Allah kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan, terus yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi, kesimpulan yang bisa kita tarik apa? Yang pertama bahwa iman kepada kitab Allah ini adalah merupakan Salah satu bagian dari rukun iman. Yang rukun ketiga, iman yang tiga. terus yang berikutnya Iman Kepada kitab Allah. Hukuman Islam wajib. hukumnya adalah wajib. Kemudian yang terakhir adalah salah satu dalil nakli yang berhubungan dengan iman kepada kitab Allah. Dalam firman Al-Maidah ayat 8. Nah itu materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kalian tak kasih tugas untuk menghafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 285. Dan nanti dihafalkan di minggu depan, ya. Nggih. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya,